Halo teman-teman, selamat datang di channel Mimin. Semoga teman-teman Mimin sehat-sehat selalu ya. Mimin mau ingatkan bahwa video ini adalah alur cerita novel, jadi mohon maklumi jika ada ketidaksesuaian gambar, karena videonya masih belum rilis. Jangan lupa like, share, and subscribe. Tanpa lama-lama, langsung kita ke videonya. Battle Truck to Heaven. Melanjutkan dari cerita sebelumnya, sekelompok besar orang berkumpul di gerbang kota. Banyak tatapan yang berisi beberapa harapan atau keingintahuan terkunci pada dua orang yang berdiri di area kosong. Selama periode waktu ini, nama Xiaoyan hampir dikenal oleh semua orang di dalam Kekaisaran Jiama. Banyak orang hanya mendengar tentang orang legendaris ini yang berani bersaing dengan seluruh sekte awan berkabut dengan kekuatannya sendiri. Semua wajah yang hadir sekarang dipenuhi dengan antisipasi. Sekarang setelah mereka cukup beruntung menyaksikannya berkelahi dengan mata kepala sendiri, mereka ingin tahu apakah rumor yang merajalela benar atau tidak. Apakah pemuda ini yang bahkan belum berusia 20 tahun benar-benar memiliki kekuatan untuk membunuh Do Wang? Tangan Mutia bersilang di depan dadanya seperti pagoda besi yang berwarna hitam. Dia berdiri diam tetapi memancarkan ki yang kuat dan keras meski tidak marah, menekan orang ke titik di mana kulit di kepala mereka menjadi mati rasa. Dari ki yang dipancarkannya, kekuatannya jelas jauh melebihi milik Meng Li. Menurut dugaan Xiaoyan, pria parubaya dan besar ini mungkin sudah mencapai puncak kelas Douling. Dengan usianya, bahkan dengan bakat pelatihan yang cukup bagus, ini adalah sesuatu yang akan menyebabkan seseorang mengisap lidah mereka. Tentu saja alasan untuk ini adalah sebagian karena dia berada dalam pertempuran berdarah sepanjang tahun. Pertempuran hidup dan mati di medan perang selalu menjadi tanah suci pelatihan yang bisa mempercepat laju pertumbuhan seseorang. Mutia saat ini juga menatap Xiaoyan yang telah menarik penguasa hitam besar dengan penuh minat. Senjata yang sangat istimewa ini telah menjadi tanda pemuda ini. Karena ini, bahkan ada beberapa pria muda di Kekaisaran Jiama yang mulai menggunakan senjata sejenis ini. Tentu saja dengan mata Mutia, secara alami dia tidak akan berpikir bahwa penguasa dari para peniru itu akan dapat membandingkannya dengan penguasa hitam aneh dari milik Xiaoyan. Ini karena ketika penguasa muncul sebelumnya, Mutia merasakan bahwa tubuh Xiaoyan sebenarnya sedikit tenggelam. Jelas berat penguasa ini tidak bisa diremehkan. Karena wakil komandan Meng Li berencana untuk mengambil tindakan secara pribadi, wajar saja jika kalian semua perlu mendengarkanku. Sebagai komandan tertinggi di Zengui Pass, aturan saya adalah hukum ketika Anda bersaing di wilayah saya, ucap Mutia. Dia melirik Meng Li yang telah mengambil pisau besar berwarna merah darah dari cincin penyimpanannya dan tersenyum. Kakinya tiba-tiba menginjak tanah dan dua garis retak mulai menyebar dari kakinya. Akhirnya ia dengan cepat diaglomerasi menjadi lingkaran besar. Lingkaran itu secara kebetulan mengelilingi Xiaoyan di dalam. Kedua kekuatanmu tidak lemah. Saya khawatir Anda akan menyebabkan beberapa kerusakan pada area sekitarnya yang akan sedikit menyusahkan. Memperbaiki barang juga membutuhkan sedikit uang. Lingkaran ini akan menjadi pembatas. Siapapun yang dipaksa keluar dari lingkaran ini akan kalah. Namun saya akan mengingatkan Anda beberapa hal terlebih dahulu. Ini bukan kontes hidup dan mati. Oleh karena itu tidak perlu bertarung sampai orang lain mati. Jika wakil komandan Meng Li sayangnya dilumpuhkan oleh Xiaoyan, kemana saya akan pergi dan menemukan wakil lain dengan pemberitahuan sesingkat itu? Hahaha, ucap Mutia. Sudut mulut Meng Li sedikit berkedut ketika dia mendengar tawa Mutia yang menyembunyikan nada mengejek. Dia juga tahu bahwa dalam Zengui Pass ini, dia dan Mutia pada dasarnya seperti api dan air yang tidak bisa bergabung. Namun dia tidak berharap bahwa dia sebenarnya tidak akan memberinya wajah di depan umum. Meng Li mendengus dingin. Tatapannya gelap dan dingin saat beralih ke Xiaoyan. Pisau besar berwarna merah darah sedikit bergetar dan doki kuning tua dengan cepat membungkusnya. Segera aroma samar darah meresap keluar dari pedangnya.
Melihat bahwa provokasinya bahkan tidak menyebabkan Meng Li menjadi sedikit pun marah, Mutie hanya tersenyum seolah-olah dia senang dan berkata, "Xiaoyan, kamu tidak boleh ceroboh. Wakil Komandan Meng Li mempraktikkan metode Qi afinitas tanah level rendah kelas 1. Selain itu, teknik Dou darah pisau pembunuh yang juga dari tingkat rendah kelas 1 adalah sesuatu yang bahkan harus saya perlakukan dengan serius," ucap Mutie. "Mutie, kamu sangat berlebihan," ucap Meng Li. Mendengar Mutie benar-benar mengungkapkan semua keahliannya hanya dalam 2-3 kalimat, ekspresi Meng Li langsung menjadi hijau saat dia berbicara dengan marah. "Hahaha, baiklah, saya tidak akan mengatakan apa-apa lagi." Mutie tersenyum dan mengangguk. Dia mengangkat bahu ke arah Xiaoyan dan melambaikan tangannya dengan segera. Dengan suara lemah dia berkata, "Mulai." Xiaoyan menghela nafas dalam-dalam. Dia memegang gagang penguasa Xuan berat dan fokus pada Meng Li di seberangnya, yang wajahnya dipenuhi dengan niat membunuh. Dia hendak menyerang ketika suara Yao Lao tiba-tiba terdengar dari dalam hatinya. "Izinkan aku, jangan buang waktu lagi. Tinggalkan kekaisaran Jiama sesegera mungkin untuk menghindari lebih banyak masalah yang muncul," ucap Yao Lao. "Baiklah," jawab Xiaoyan. Xiaoyan mengangkat bahunya dengan tak berdaya. Dia hanya bisa melupakan pemikiran mengambil kesempatan untuk mencoba menggunakan api langit 3 perubahan misterius. Di bawah tatapan aneh orang di sekitarnya, dia perlahan menutup matanya. "Hahaha, orang yang sangat arogan," ucap Meng Li. Ketika dia melihat kuda-kuda Xiaoyan ini, Meng Li segera menjadi geram. Mengingat statusnya, kapan dia pernah dipandang rendah seperti itu? Saat itu pasir kuning mulai melonjak di sekitar gerbang kota. Kehadiran ganas yang naik dari dalam pasir kuning menyebabkan tentara bayaran di sekitarnya yang mengamati buru-buru mengambil beberapa langkah mundur. Wajah mereka segera dipenuhi rasa yang iri. Kelas Dowling ini adalah tingkat yang tak dapat diimpikan oleh banyak orang. Pasir kuning berangsur-angsur menghilang dan Meng Li yang seluruh tubuhnya terbungkus lapisan doki armor berwarna kuning muncul di hadapan semua orang. Bayangan berbentuk pisau tajam keluar dari pisau besar berwarna darah di tangannya, meninggalkan bekas luka yang dalam di tanah. Pisau berdarah di tangannya dibasahi oleh doki dan tumbuh semakin cerah. Mata Meng Li menatap tajam ke arah Xiaoyan yang matanya sedang tertutup. Tubuhnya diam sesaat setelah tiba-tiba teriakan keras memecah suasana tenang di sekitarnya. Kakinya menginjak tanah dan tubuhnya seperti bola meriam yang muncul di depan Xiaoyan dalam beberapa kilatan. Pisau berdarah di tangannya membawa aura yang berdarah, dan niat membunuh saat itu langsung merosot ke bawah, seolah-olah dia sedang membelah tanah. Pisau Dou teknik berdarah. Orang ini telah menjadi semakin dekat dengan puncak. Dilihat oleh kekuatan, bahkan bintang 4 biasa Dowling akan kesulitan menerimanya, ucap Mutie. Mutie tidak bisa menahan sedikit kerutan saat dia merasakan tekanan ekstrim dari kekuatan pisau yang sedang turun. Tatapannya segera berbalik ke arah Xiaoyan yang matanya masih tertutup, seolah-olah dia tidak mendengar apa-apa. Dia bergumam, "Apa yang orang ini lakukan? Dari pengamatan saya, napasnya tampaknya hanya sekitar dadoshi. Jangan bilang ini kekuatannya yang sebenarnya," gumam Mutie. Xiaoyan perlahan membuka matanya saat suara angin yang tajam dan kencang mengarah ke atas kepalanya. Pada saat itu nyala api berwarna hijau dan putih dengan anehnya naik dan muncul di dalam matanya yang gelap dan hitam. Wajah Meng Li yang dipenuhi dengan niat membunuh menjadi kusam saat tatapannya menyapu sepasang mata anis Xiaoyan. Namun pisau berdarah di tangannya tidak ragu-ragu karena itu dengan kejam menyerang kepala Xiaoyan. Tangan Xiaoyan terangkat dengan lembut. Penguasa berat Xuan yang besar tiba-tiba bergerak ke atas dan bertabrakan dengan pisau berdarah yang berisi kekuatan yang ganas. Segera percikan api terbang dan riak energi yang terlihat dengan mata telanjang dikeluarkan dari tempat kedua senjata melakukan kontak, mengangkat gelombang pasir berwarna kuning dari tanah. Xiaoyan memegang penguasa beran Xuan dengan satu tangan, sedangkan pisau berdarah Meng Li dengan kuat menempel pada tubuh penguasa. Namun terlepas dari seberapa memerahnya wajah Meng Li karena banyak kekuatan yang dia tambahkan, penguasa itu tampaknya telah memadat di udara dan tidak bergerak sedikit pun. Wajah Meng Li yang memerah bernapas cepat hampir terlalu ekstrim jika dibandingkan dengan wajah tenang Xiaoyan yang napasnya bahkan tidak memiliki sedikit pun kekacauan. Kekuatan yang kuat,
dan tampaknya tiba-tiba muncul dari dalam tubuhnya. Metode Xiaoyan untuk menyembunyikan kekuatannya sangat unik. Hanya melihat Qi-nya saja, siapapun hanya akan memperlakukannya sebagai dadoshi. Ucap kaget Mutie. Alis Mutie berkedut tanpa sadar ketika dia melihat Xiaoyan yang tenang dan tertib ketika dia memuji. Para tentara bayaran dan tentara di sekitar gerbang kota agak terkejut ketika mereka melihat Xiaoyan memblokir serangan ganas Meng Li. Harus diketahui bahwa kekuatan Meng Li mungkin tidak dianggap sebagai puncak di Zhen Gui Pass, tetapi itu bisa dianggap peringkat di antara 5 besar. Biasanya ketika dia bertemu bandit, pisau berdarah itu akan memenggal kepala bandit yang arogan dan jumlahnya tidak diketahui. Namun hari ini pisau berdarah ini yang tidak pernah dirugikan sebenarnya dihalangi oleh seorang pemuda dengan cara yang mantap. Pergilah. Dengan sedikit kekuatan ini, Anda masih ingin keluar dan menunjukkan kekurangan Anda. Xiaoyan perlahan mengangkat kepalanya. Dua api berwarna berbeda menari dengan lembut di matanya. Senyum dingin meringkuk dari sudut mulutnya. Tangan kanannya bergerak seolah-olah melewati bunga untuk memetik daun saat ditekan ke dada Meng Li dengan cara seperti kilat. Telapak tangannya agak melengkung dan kekuatan tiba-tiba keluar. Dada Meng Li terasa seperti dihancurkan oleh batu seberat 500 kg. Dia segera dengan liar memuntahkan seteguk darah segar saat tubuhnya terbang mundur. Akhirnya dia menabrak tembok kota. Setelah ini dia jatuh ke bawah dari tatapan tumpul semua orang. Segera itu dia meludahkan seteguk darah segar lagi. Tubuhnya meringkuk seperti pupa dan doki armor di tubuhnya telah hancur berkeping-keping dengan satu pukulan. Tangan Meng Li menghapus noda darah dari sudut mulutnya. Wajahnya menunjukkan ekspresi tidak percaya yang menyakitkan dan pahit. Bukankah pemimpin sekte tua mengatakan bahwa kekuatan orang ini telah sangat menurun? Kenapa dia masih begitu kuat? Ucap Meng Li. Semua orang di gerbang kota terdiam ketika mereka melihat Meng Li yang dipukul keluar dari batas lingkaran dengan satu serangan. Orang kuat dari kelas Dowling akhirnya kehilangan mukanya dan langsung muntah darah setelah hanya satu pertukaran. Pria muda yang tidak berumur 20 tahun ini benar-benar menakutkan. Pada saat ini, orang-orang itu yang hatinya semula tergoda oleh hadiah besar untuk menangkap Xiaoyan langsung menyerah untuk berhasil melakukannya. Melihat cara jahat Xiaoyan sebelumnya, ada kemungkinan bahwa desas-desus tentang dia membunuh penatua Yungleng adalah benar. Seseorang yang bisa membunuh orang kuat dari kelas Douwang, bahkan jika kompi bayaran ini menyatukan semua kekuatan mereka, kemungkinan masih belum cukup untuk menghadapi beberapa ayunan pedangnya. Dia memang sangat kuat. Tidak heran kepala klan mengirim surat untuk memberitahu saya untuk mengambil kesempatan untuk menjual bantuan kepada Xiaoyan jika ada kesempatan untuk melakukannya. Kekuatan ini sepadan dengan harganya. Mutie perlahan menghela nafas di udara. Dia menatap Xiaoyan yang berdiri diam setelah menarik telapak tangannya dan tidak bisa menahan gumaman di dalam hatinya. Xiaoyan menoleh dua api hijau putih di matanya dengan cepat menghilang. Saat dia telah mendapatkan kendali atas tubuhnya, suara Yao Lao tiba-tiba terdengar dari hatinya. Xiaoyan, pergi dari sini dengan cepat. Jangan menunda lagi. Cepat, ucap Yao Lao. Xiaoyan awalnya terkejut ketika dia mendengar suara Yao Lao. Wajahnya segera berubah tanpa sadar dan hatinya juga tiba-tiba menjadi cepat. Dari kata-kata Yao Lao, dia berhasil membedakan sedikit kepanikan. Tenggorokan Xiaoyan berguling sedikit, keringat dingin muncul di dahinya. Pikiran di hatinya bergulir dengan cepat. Saat itu bahkan ketika berhadapan dengan Dou Zhong Yunsan, Yao Lao tampaknya tidak sedikit pun takut. Mengapa dia benar-benar menunjukkan emosi seperti itu di dalam hatinya sekarang? Apa itu? Mulut Xiaoyan tiba-tiba terasa agak kering. Dia tidak berani bertanya lagi. Penguasa berat Suan di tangannya dengan cepat disimpan di dalam cincin penyimpanannya ketika dia berbalik ke arah Mutie dan bertanya, "Panglima tertinggi Mutie, bolehkah aku tahu kalau aku bisa pergi sekarang?" tanya Xiaoyan. Hahaha, tentu saja. Saya sudah mengatakan bahwa selama Anda bisa mengalahkan Meng Li, Anda diizinkan masuk dan meninggalkan Zhen Gui Pass ini. Mutie tertawa terbahak-bahak. Terima kasih banyak, jawab Xiaoyan. Xiaoyan tertawa pelan. Segera dia berjalan langsung menuju kota sambil diawasi oleh ratusan orang di sekitarnya. Ketika dia hendak memasuki terowongan hitam yang gelap, langkah kakinya tiba-tiba berhenti. Tempat ini menjadi fokus perhatian pada saat ini.
Bisikan pribadi di sekitarnya segera menjadi sunyi ketika Xiaoyan menghentikan langkahnya. Banyak tatapan memanas menatap sosok kurus pria muda itu. Mata beberapa wanita bahkan dipenuhi dengan pemujaan, yang memuja yang membuat orang tak bisa berkata-kata. Komandan Mutie, aku akan membalas budi kepala klanmu di masa depan. Xiaoyan memiringkan kepalanya ke arah Mutie yang sedikit tertegun dan berkata dengan suara yang dalam. Mutie terdiam sesaat sebelum tersenyum. Selain itu, wakil komandan Meng Li. Tatapan Xiaoyan berbalik ke wajah merah cerah Meng Li yang didukung oleh Meng La. Pandangan Xiaoyan kemudian perlahan menyapu beberapa ratus orang di gerbang kota. Dia terdiam sesaat sebelum tiba-tiba berbalik. Tubuhnya menghilang ke kegelapan dengan tenang, bebas dan mudah. Namun suaranya yang samar itu diam-diam dipancarkan. Bantu aku memberitahu Yunsan, dalam 2 tahun atau paling lama 5 tahun, aku Xiaoyan akan kembali. Ketika saat itu tiba, katakan padanya untuk mencuci lehernya. Aku Xiaoyan secara pribadi akan mengambil hidupnya untuk mengakhiri dendam hari ini, ucap Xiaoyan. Ketika semua orang di gerbang kota mendengar suara samar yang perlahan-lahan ditransmisikan, bahkan wajah Mutie tanpa sadar berubah sepenuhnya tanpa ekspresi. Meminta Douzong yang kuat untuk mencuci lehernya, pria muda ini sepertinya adalah orang pertama yang memiliki kebanggaan dan kepercayaan diri dalam kekaisaran Jiama. Seorang pemuda berjubah abu-abu perlahan-lahan berjalan keluar dari gerbang kota barat Zengui Pass. Dia berdiri di luar parit dan mengangkat matanya untuk menatap pegunungan di kejauhan. Selama itu dia menoleh dan melihat ke kota perbatasan kekaisaran Jiama. Begitu dia pergi dari sini, dia benar-benar akan dapat berkeliaran bebas di langit yang tinggi dan lautan yang luas. Dunia di luar pasti akan lebih menarik daripada kerajaan ini. Xiaoyan menghirup udara dalam-dalam. Akhirnya dia berhenti merasa nostalgia dan melangkah ke kejauhan. Punggung kurusnya perlahan memudar di tepi jalan utama. Sekitar setengah jam setelah pemuda berjubah abu-abu itu menghilang, udara gelap aneh dan tiba-tiba muncul di langit di atas Zengui Pass. Udara hitam berlama-lama di langit seolah-olah tampak sosok roh seperti hantu. Untuk beberapa waktu, udara hitam bergerak bolak-balik di langit di atas Zengui Pass, tempat Xiaoyan bertarung sebelumnya. Tiba-tiba itu tersapu oleh angin saat menuju ke arah yang sama dengan jalan Xiaoyan. Sepanjang jalan itu meninggalkan jejak hitam yang sebagian terlihat. Guru, sebelumnya kamu... Setelah berjalan dengan tenang untuk waktu yang lama, Xiaoyan akhirnya tidak bisa menahan keraguan dalam hatinya saat dia bertanya dengan lembut. 2 menit setelah Xiaoyan berbicara, desahan lembut bisa terdengar. Yaolau tertawa getir ketika dia bergumam. Benar-benar tak terduga bahwa orang-orang ini hadir di dekat kekaisaran Jiama. Mereka jarang datang ke sini, kenapa kali ini? Yaolau bergumam pelan pada dirinya sendiri, mengakibatkan Xiaoyan menjadi benar-benar bingung. Dia segera bertanya dengan hati-hati. Guru, siapa orang-orang yang Anda sebut sebagai orang-orang itu? Tanya Xiaoyan. Setelah mendengar pertanyaan Xiaoyan, Yaolau terdiam. Xiaoyan kaget ketika dia melihat sikap Yaolau dan tidak melanjutkan masalah ini. Alisnya sedikit berkerut saat dia terus mengikuti arah peta, berjalan di sepanjang jalan ini menuju ke wilayah sudut hitam. Namun dia mulai merasa agak gelisah di dalam hatinya. Anak kecil, saya awalnya berencana untuk memberitahu Anda tentang hal-hal ini setelah Anda menjadi lebih kuat. Namun sekarang jejak saya secara tak terduga ditemukan oleh mereka. Rencana awal saya juga hancur. Jika Anda ingin tahu tentang masalah ini, saya hanya bisa memberitahu Anda lebih awal dari yang saya perkirakan. Yaolau yang telah lama terdiam tiba-tiba membuka mulutnya dan berkata, namun aku harus memperingatkanmu sebelumnya bahwa fraksi yang terlibat dalam masalah ini benar-benar terlalu kuat. Ini jauh dari apa yang bisa dibandingkan dengan sekte seperti sekte awan berkabut. Bahkan saya merasa bahwa masalahnya sangat sulit. Apakah Anda saat ini yakin ingin tahu? Ucap Yaolau. Tangan Xiaoyan gemetar tanpa sadar. Tenggorokannya bergulir perlahan saat dia menelan seteguk air liur. Langkah kakinya yang bergerak juga berhenti ketika diam-diam berdiri di tempat yang sama. Dia memiliki firasat bahwa masalah yang akan segera disebutkan oleh Yaolau kemungkinan akan menyebabkan hari-hari yang tenang dan damai yang dia alami di masa lalu lenyap seketika. Setelah keheningan Xiaoyan, Yaolau juga berhenti berbicara.
Namun Xiaoyan samar-samar merasakan kekecewaan yang dipancarkan dari cincin di jarinya. Setelah diam selama hampir 5 hingga 6 menit, Xiaoyan tiba-tiba menghembuskan nafas panjang. Dia mengangkat kepalanya dan dia memandang melewati celah di antara daun-daun pohon dan menatap langit biru yang dalam. Jarinya menggosok cincin berwarna hitam ketika dia berkata dengan suara yang lembut, "Katakan padaku, Guru, meskipun saya tidak tahu seberapa kuat fraksi yang terlibat dalam masalah ini, saya hanya ingin mengatakan satu hal. Aku muridmu. Semua kemampuan saya ini diberikan oleh Anda," ucap Xiaoyan. "Hahaha, bagus, bagus. Mata saya ini, Yao Chen, belum dibutakan untuk kedua kalinya. Hahaha." Setelah suara Xiaoyan jatuh, Yao Lao terdiam. Beberapa saat kemudian dia berulang kali mengucapkan kata baik kedua kali. Sebuah suara yang bergetar keras terdengar di dalam hatinya. Saat suasana hatinya gelisah, dia telah mengucapkan nama yang pernah mengguncang seluruh benua Daoqi di depan Xiaoyan untuk pertama kalinya. Kata-kata Xiaoyan tenang dan tidak bersemangat. Kata-kata yang sama yang berasal dari hatinya telah menyebabkan Yao Lao yang biasanya tenang dan acuh tak acuh menjadi emosional sehingga air matanya yang lama dibiarkan berkeliaran. Dia telah mengalami dikhianati oleh orang yang paling dia percayai. Rasa sakit semacam itu pada dasarnya adalah jenis yang meresap ke tulang seseorang. Namun untungnya kali ini, matanya yang salah perhitungan pada saat itu kali ini tidak mengulangi kesalahan yang sama. Yao Chen, apakah ini nama guru? Xiaoyan mengulangi nama asing itu di dalam pikirannya, namun fokusnya dijeda pada kalimat lain. Tidak buta untuk kedua kalinya, dengan kata lain dia buta sekali. Sepertinya masa lalu guru cukup kasar, ucap Xiaoyan. Anak kecil, saya telah mengatakan kepada Anda di masa lalu bahwa benua Daoqi sangat besar. Di dalamnya orang-orang kuat sama banyaknya dengan awan. Bahkan orang-orang yang dianggap terkuat di dalam kekaisaran Jiama Yunsan tidak punya pilihan selain menyingkirkan kesombongannya saat memasuki benua. Ini karena ada banyak orang di dalamnya yang berkali-kali lebih kuat darinya. Nada lambat Yao Lao mengandung beberapa kesunyian, menarik perhatian Xiaoyan sampai dia tidak berani sedikit pun terganggu. Karena daerah yang sangat luas ini, ada banyak fraksi aneh yang telah terbentuk. Di antara mereka, ada fraksi misterius bernama Aula Jiwa. Meskipun fraksi ini hampir mencakup separuh benua, mereka jarang muncul di negara-negara yang jauh dari pusat benua seperti Kekaisaran Jiama. Tidak banyak orang di benua ini yang mengetahui keberadaan mereka, ucap Yao Lao. Aula Jiwa? Xiaoyan mengumamkan nama ini sebelum dia berbicara dengan lembut. Sebelumnya guru pasti merasakan jejak mereka di Zengui Pass kan? Tanya Xiaoyan. Yao Lao tersenyum pahit dan mengangguk ketika berkata, Aula Jiwa ini sangat kuat dan misterius. Selain itu metode yang mereka gunakan dalam operasi mereka sangat aneh. Bahkan saya tidak memiliki pemahaman yang mendalam tentang mereka. Namun mereka biasanya tidak menyerang orang biasa. Target mereka adalah roh hidup yang tubuhnya telah mati, tetapi rohnya luar biasa kuat. Sebagai seorang alkemis, Anda juga harus tahu bahwa ketika kekuatan roh telah mencapai batas tertentu, roh masih akan dapat bertahan bahkan jika tubuh dihancurkan untuk menemukan peluang untuk dihidupkan kembali. Untuk jenis roh seperti ini kami menyebutnya roh hidup, ucap Yao Lao. Itu seperti apa yang ada di dalam guru kan? Tanya Xiaoyan. Xiaoyan mengerutkan bibirnya dan bertanya dengan lembut. Ya, jawab Yao Lao. Yao Lao memberikan respon positif. Suaranya segera dan tiba-tiba memiliki beberapa amarah dan kesuraman tambahan di dalamnya. Mereka seperti pemulung roh di benua ini. Saya tidak tahu mengapa mereka mengkhususkan diri dalam menyerang tubuh spiritual. Tetapi mereka tampaknya memiliki beberapa taktik pengendalian khusus terhadap roh. Saat itu, tidak lama setelah tubuh fisik saya hancur, saya dikelilingi dan diserang oleh mereka. Meskipun akhirnya saya berhasil meledakkan tubuh saya sebagai jalan keluar, saya juga terluka parah karenanya. Untungnya bagaimanapun saya beruntung mendapatkan cincin jiwa hangat yang sangat langka ketika saya membantu orang lain memperbaiki pil obat saat itu. Pada akhirnya saya mendapat seseorang untuk membantu saya membuat cincin berwarna hitam di jari Anda.
Karena inilah saya berhasil melarikan diri terbunuh oleh mereka. Akhirnya cincin itu berputar-putar dan mendarat di tangan ibumu sebelum akhirnya diwariskan kepadamu, ucap Yaolau. Xiaoyan menghirup udara dingin yang dalam. Bahkan dengan kekuatan Yaolau, dia dikejar sampai dia harus melarikan diri ke segala arah. Seberapa kuat aula jiwa misterius itu? Aula jiwa memiliki taktik khusus untuk menghadapi roh. Karena itu bahkan saya mengalami kesulitan hanya mengandalkan semangat saya untuk bertarung dengan mereka. Yaolau berkata dengan suara lembut yang dalam. Alasan mengapa aku ingin segera bangkit adalah karena aku takut pada mereka. Selain itu saya juga memiliki beberapa masalah dan dendam yang harus saya selidiki sepenuhnya dan selesaikan, ucap Yaolau. Xiaoyan diam-diam mengangguk. Anak kecil, kamu tidak perlu memikirkan bagaimana membantuku. Kekuatan Anda terlalu lemah, tapi saya optimis tentang potensi Anda. Selama Anda diberi waktu yang cukup, Anda pasti akan menjadi orang kuat sejati di puncak. Hanya saja Anda harus menjadi lebih kuat sekarang. Kalau tidak, begitu orang-orang itu datang mencari, saya khawatir bahkan nyawa Anda akan dalam bahaya. Wajah Xiaoyan perlahan menjadi serius. Dia mengepalkan tinjunya dan menjawab dengan suara yang dalam. Guru, aku akan mendapatkan hati jatuh api sesegera mungkin. Setelah itu saya akan membantu Anda memperbaiki tubuh sehingga Anda tidak lagi terancam oleh aula jiwa, ucap Xiaoyan. Aku hanya bisa mengandalkanmu, jawab Yaolau. Yaolau menghela nafas dan segera menyuarakan pikirannya. Beruntung aku cepat-cepat masuk ke cincin itu. Kalau tidak, saya khawatir mereka akan mengunci posisi kita. Namun sekarang mereka telah merasakan sesuatu. Saya pikir tempat ini secara bertahap akan memiliki peningkatan anggota dari aula jiwa. Karena itu mungkin ada banyak masalah di masa depan di mana Anda harus mengandalkan diri sendiri. Kalau tidak, begitu saya muncul sekali, mereka mengunci saya. Hidup kita berdua akan dalam bahaya, ucap Yaolau. Xiaoyan mengangguk dengan berat. Hatinya yang santai karena telah meninggalkan kekaisaran Jiama sebelumnya tiba-tiba mengencang. Meskipun saat ini tidak ada ancaman dari sekte awan berkabut, makhluk besar yang bahkan lebih menakutkan telah muncul. Dia tidak punya pilihan lain selain menanganinya dengan hati-hati. Selain itu, seperti yang dikatakan Yaolau, saat ini dia benar-benar terlalu lemah. Dengan sedikit kekuatannya, lupakan melindungi Yaolau ditangkap oleh aula jiwa. Bahkan sekte awan berkabut mampu mengeluarkannya seperti anjing yang telah kehilangan rumahnya. Tanpa kekuatan, seseorang pada akhirnya akan menjadi tidak berdaya dan tidak dapat melakukan apa-apa. Xiaoyan menghela nafas dengan lembut saat dia mengepalkan tinjunya. Pada saat ini dia sekali lagi merasakan ketidakberdayaan yang sama dan merindukan kekuatan seperti yang dia miliki ketika menghadapi Nalan Yanran di aula di rumah klan Xiao 3 tahun lalu. Kekuatan, saya butuh kekuatan, ucap Xiaoyan. Xiaoyan meraung keras di dalam hatinya. Di bawah tekanan aula jiwa yang misterius itu, Xiaoyan mengatakan pada dirinya sendiri bahwa kebutuhannya yang paling mendesak saat ini adalah kekuatan. Karena seperti ini, mari kita langsung terbang ke Akademi Jianan. Kita tidak dapat terus melakukan perhentian singkat di sepanjang jalan. Sebuah peta ditarik keluar dari dalam cincin penyimpanan. Xiaoyan hati-hati mengamatinya sejenak ketika jarinya menelusuri garis merah di atasnya. Akhirnya ia berhenti di bidang besar dan gelap di peta. Akhirnya jarinya melewati daerah hitam dan berhenti di sebuah bintang berwarna biru di tengahnya. Bahu Xiaoyan sedikit gemetar dan sayap awan ungu bangkit perlahan dari punggungnya. Dia mengepakkan sayap dan tubuhnya naik ke udara. Setelah menemukan tujuannya, dia akhirnya berubah menjadi sinar cahaya dan menghilang ke cakrawala barat. Setelah hilangnya Xiaoyan, daerah itu sekali lagi turun ke dalam keheningan. Sekitar 2 hingga 3 jam kemudian, gumpalan kabut berwarna hitam tiba-tiba terbang dari langit yang jauh. Akhirnya itu tetap ada di atas tempat daerah tempat Xiaoyan berhenti. Suara rendah meragukan dipancarkan dari kabut hitam. Itu ragu-ragu sejenak sebelum akhirnya terbang ke arah Xiaoyan berada. Dan cerita pun bersambung. Terima kasih telah mendengarkan Mimin sampai akhir ya. Sampai jumpa.